Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Johan Febrian dari kelompok 19. Dan pasti bertanya-tanya kenapa ada kelompok, karena sebenarnya ini merupakan tugas dari mata kuliah operating system. Di sini saya dan teman-teman saya, jadi di sini ada 3 orang yang nanti kalian akan lihat sendiri. Jadi tidak perlu saya jelaskan dan di awal sudah ada. Di sini kami akan menjelaskan cara instalasi, jadi kayak tutorial instalasi virtual machine ya guys. Jadi di sini kita pakai VMware Fusion. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan backgroundnya terlebih dahulu gitu. Kenapa ada orang-orang ini menjadi sebuah kelompok ya, kelompok 19, dan kenapa kita ingin menjelaskan cara instalasi si VMware Fusion ini, cara penggunaan si VMware Fusion. Jadi pertama-tama kelompok terdiri dari 3 orang dan kami memutuskan untuk bersama karena kami sama-sama menggunakan macOS ARM dan virtual machine platform VM yang kita gunakan itu VMware Fusion gitu. Karena itu yang paling simple di Mac dan paling terintegrasi bahasanya, paling kompatibel lah gitu. Nah, maka dari itu kami memutuskan untuk membuat tutorial instalasi si VMware Fusion ini. Nah, untuk OS yang kita install nanti, kita menggunakan Kali Linux yang akan diinstal pada VMware Fusion. Nah, sebelum masuk ke proses instalasinya, tentunya perlu dijelaskan dong sedikit-sedikit. Jadi VMware Fusion ini apa? Kenapa nggak pakai VirtualBox aja? Kenapa nggak pakai yang lain aja gitu kan? Jadi apa sih VMware Fusion ini tuh apa gitu kan? Jadi VMware Fusion ini itu merupakan sebuah aplikasi virtualisasi yang memungkinkan kita nih sebagai pengguna Mac untuk ngejalanin sistem operasi lain kayak Windows, Linux, atau bahkan macOS versi lainnya gitu kan. Ada banyak tuh sekarang udah yang apa Sequoia, ya itulah. Jalannya si OS lain ini tuh barengan, nggak perlu ribut lagi gitu. Jadi kita nggak perlu matiin device-nya dulu buat ngejalanin OS yang lain. Jadi kita tinggal nyalain si VMware Fusion-nya ini, dia akan menjadi kayak sebuah kontainer untuk ngejalanin OS lain ini. Tapi bang, kalau misalkan OS-nya jalan dua-duanya, nanti artinya jadinya nyampur dong. Oh, tenang. Nah, jadi si OS-nya ini nanti dia kan ada kontainernya sendiri, jadi akan tetap kepisah sama OS bawaannya, si macOS di sini. Dia nggak jadi satu lah, bahkan penyimpanannya, dan dia akan tercontainerization sendiri gitu. Nah, jadi kenapa kita pilih VMware Fusion daripada yang lain gitu kan? Yang jelas pertama karena si VMware Fusion ini mendukung banyak OS lain gitu. Jadi kayak ya tadi contohnya ada Windows, Linux, ada macOS gitu. Jadi bisa lebih fleksibel mau pakai yang mana gitu. Nggak perlu download si virtual machine yang lain. Hanya pakai VMware Fusion kita bisa instalasi macam-macam OS. Terus yang kedua, integrasinya VMware Fusion dengan macOS itu sangat-sangat mulus guys. Jadi MacBook, terutama yang udah pakai chip ARM yang seri M-nya, M1, M2, M3 dan sebagainya, sangat sedikit virtual machine yang kompatibel gitu. Jadi salah satunya VMware Fusion ini yang kompatibel dan performanya itu cukup baik untuk dijalankan, nggak ngadet-ngadet lah istilahnya gitu. Ini berhubungan dengan poin yang ketiga. Yang ketiga itu performanya yang kuat. Jadi walaupun kita pakai VM tuh rasanya tetap smooth gitu, tetap kuat untuk ngejalanin task-task yang membutuhkan source yang gede gitu, resource yang gede. Nah, terus yang paling di luar nalar itu kemudahan untuk berbagi file dari perangkat kita nih, si home-nya nih, dengan OS yang ada di VMware Fusion ini. Kan tadi udah dia punya kontainer sendiri tuh yang tadi dibilang kepisah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai VMware Fusion ini, kita tuh bisa pakai fitur drag and drop-nya. Jadi misalkan kita udah download filenya di luar si VM, kita tinggal drag ke dalam VMware Fusion-nya, dia langsung masuk ke OS yang kita jalanin di dalam si VMware Fusion-nya itu. Begitu. Di proses tutorial kali ini, kita akan menggunakan OS Kali Linux yang akan diinstal pada VMware Fusion. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan dan ditutorialisasikan oleh kedua teman saya. Iya, kedua teman saya. Jadi sekian dari saya, terima gaji. Halo, selamat datang di video kelompok 19. Di sini kita akan menunjukkan atau memberi tutorial cara menginstal VM di Mac. Di sini kami akan menggunakan VMware Fusion Pro buat Mac.
Jadi mari kita langsung ke tutorialnya. Oke, jadi kita klik download now, kemudian akan dibawa ke situs Broadcom. Tapi kalau dari sini itu dia bakal error, nggak tahu kenapa. Jadi saya coba Google dan ternyata mereka ada kayak forumnya gitu. Jadi kita bisa download dari sana aja. Itu kita scroll ke bawah, terus ada produknya, kita pilih VMware Fusion Pro. Terus download linknya, kita klik aja. Dan kemudian kita tunggu loading. Oke, untuk yang kali ini kita akan pakai VMware Fusion yang 13, release 13.6.2. Tinggal diklik aja buat download. Tunggu loading lagi. Nah, sekarang kita bisa download. Ada download buttonnya di kanan, tapi nggak bisa diklik karena kita perlu agree to the terms and conditions dulu. Terus baru diklik. Ya udah bisa terlihat bahwa downloadnya udah muncul. Kita tunggu dia download ya. Timelapse. Kita skip aja sampai nanti udah kelar di download. Oke, udah di download. Sekarang kita bisa klik buat download. Di Mac itu disuruh double click to install. Jadi tinggal kita double click aja. Open. Terus masukin, oke ini karena perlu administrative privileges jadi harus masukin password. Oke. Ini saya sudah down install sebelumnya, jadi abaikan saja. Tinggal di close. Oke, nah terus ini kita bisa add new. Dia bakal diminta buat masukin disk-nya atau image. Jadi di sini kita install dulu Kali Linux-nya, Kali Linux image-nya. Tinggal ke websitenya kali.org, terus download aja. Kita pilih installer image karena dibutuhinnya image. Terus kita pilih Apple Silicon karena di Mac lagi pakai yang Apple Silicon. Terus tinggal bisa download deh. Terus ditunggu lagi installnya, ini cukup lama karena dia emang gede filenya. Maps. Oke. Sekarang setelah selesai diinstal, tinggal di drag aja ISO yang udah kita download ke tempat yang diminta. Terus pilih Debian 12 karena Kali Linux based off-nya Debian, jadi terus finish deh. Rename aja Kali. Terus jangan lupa ganti prosesor dan memorinya sesuai yang diinginkan atau dibutuhkan. Dan tinggal klik play. Oke, untuk instalasi Kalinya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Ya, halo Kak Andin. Kita mulai ke proses instalasinya.
Jadi pertama kita akan klik yang graphical install. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan kita juga. Soalnya kalau pakai yang install biasa itu udah bentuknya CLI. Nah di sini kita pilih language kita, yaitu English, main language kita atau mau apapun lah. Dan lalu kita lokasinya terserah mau yang mana aja, dan keyboard layoutnya. Di sini kita tinggal nunggu proses load installernya untuk load semua komponen-komponen yang ada. Di sini dia bakal langsung auto configure networknya. Nah, lalu untuk configure the network, kita hostname serah mau apa aja. Karena kita nama base-nya bawaan kali, pakai kali aja. Atau saya pakai misalnya kita kelompok 19 deh. Lanjut untuk domain name-nya dikosongin aja karena kita nggak pakai. Dan di sini untuk kita setup user and password ya. Sini full name kita itu kelompok 19. Nah, passwordnya apa aja sih? Biasanya kita pakai base passwordnya itu kali. Nah, untuk clocknya terserah mau pakai yang mana aja. Di sini kita akan pakai yang Pacific. Dia akan mulai partition disknya. Nah, lalu partition disknya kita mau yang mana? Karena kita ingin mencoba hal yang lebih paling mudah, kita pilih yang pertama aja, yang guided. Lalu klik yang all files. Kalau udah kelar semuanya, kita akan finish. Dan lalu write the changes to disk. Dan kita pilih option yang yes. Ini akan mulai install base systemnya. Kita tunggu lagi. Nah, di sini ada software selection, ada desktop environment, itu biasa aja. Terus ini sebenarnya untuk customize desktop environment kita sih, graphical design-nya gimana. Dan yang biasanya kali udah pakai tuh ada XFCE dan ada beberapa tools-tools yang udah ada. Nah, di sini untuk desktop environment serah, boleh pilih XFCE atau mungkin yang populer sama para Linux heads atau Linux yang anak-anak Linux masteris lah, ada GNOME atau KDE Plasma. Sini boleh pakai yang XFCE aja. Cuman kalau kalian geek kepada Linux, aku lebih suka GNOME. Enggak sih, KDE Plasma lebih bagus. Dan kita akan pilih yang XFCE aja, bawaan dari kali. Sini kita akan nunggu sampai software install. Ya, proses bagian ini agak lama sih sebenarnya. Dan dia akan mulai bagian proses finish the installation. Nah, setelah udah mau kelar, kita tinggal klik enter untuk continue the installation-nya, dan boom. Pada menu ini, kita akan melihat ada menu Kali GNU Linux atau GNU Linux, Advanced Option for Kali GNU Linux dan kawannya, dan UEFI Firmware Settings. Sini kita pilih option yang Kali yang paling atas, dan kita enter. Voila, Kalinya langsung ngebut. Di sini kita tinggal masukin username kita sebagai Kali dan password kita sebagai Kali. Oh enggak, kelompok 19 dan passwordnya Kali. Dan akhirnya kita berhasil install virtual machine Kali Linux. Yeay, gampang kan kak? Iya, emang gampang banget sih ini. Boom, kita cek di current directory kita di home user kelompok 19. Oke, mungkin itu saja untuk kita setelah masukin setting semuanya, setting ke DVD kita, drive-nya apa aja yang kita remove drive yang tadi. Dan kali kita sudah menggunakan ISO sendiri. Mungkin saja untuk kelompok macOS GG Gaming Tangsel ya. Di sini kita sangat pecinta macOS, pecinta 3 OS yang paling keren, Linux, Windows, dan macOS. Terima kasih untuk semuanya. Dadah Kak, terima kasih.